Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Allah itu setia. Dan entah berapa lama saudara menunggu, tapi saya tahu bahwa Allah akan menjawab. Dan saya tahu saudara menikmati waktu menunggu jika saudara memperbaiki sikapmu. Jangan terkejut saudara menghadapi masalah, Allah sedang mendewasakanmu. Saudara tak akan berterima kasih sekarang, tapi suatu hari saudara saya lihat kembali dan bersyukur atas pengalaman paling buruk yang kumiliki dan beberapa keadaan yang Allah izinkan yang sungguh. Maksudku seperti orang Kristen berbuat dan perlakukan sesama dengan cara yang tidak benar. Dan saya tidak paham. Saya pernah begitu. Dan tahukah saudara, saya tidak belajar yang benar, saya belajar yang salah. Dan terkadang satu-satunya cara saudara belajar untuk tidak berlaku salah adalah berada dalam situasi saudara diperlakukan salah. Ayo, lalu saudara tahu, saudara belajar karena tahu rasanya bagaimana. Saudara tidak tahu apa yang kualami agar bisa membantumu sekarang? Saya bercanda, tapi tidak juga tapi. Saya senang karena melalui setiap, bahkan masa kecilku saya bahkan tidak menyesalinya. Karena ini bagian dari siapa saya sekarang. Ayub menunggu, Ruth dan Esther menunggu, saya menunggu. Saya pun menunggu sekarang. Siapa di sini yang menunggu sesuatu? Oke, saya tak bisa mengubah masa tunggu, tapi saya bisa membantumu menikmati hidup selama menunggu. Ini kuncinya, saya bisa membantumu selama menunggu. Dan ini membuat iblis marah. Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kata Yesus, aku datang. Saya menyukainya, ini merusak seluruh rencana iblis. Aku datang, dan kita tak perlu katakan yang lain. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mengapa saudara tidak membuat iblis marah dan mulai menikmati hidup saudara? Dan maksudnya belajar menikmati hidup keseharian yang biasa, kehidupan. Jika kita bisa berhenti sebentar saja untuk memaknai kehadiran Allah, dan mungkin saudara bahkan tak mengerti yang kubicarakan, saya tak tahu, tapi ada kehadiran Allah yang nyata, yang saudara, saya tak akan katakan rasakan, tapi bisa bedakan, saudara bisa menyadarinya. Saudara tahu dalam hatimu. Dan Allah bersama kita tiap saat, tapi hanya ketika kita berhenti sebentar untuk mengenalinya, lalu menikmatinya. Dan ketika Alkitab berkata, bersukacitalah dalam Tuhan, ada sukacita, perasaan spiritual di dalam yang mendatangimu. Tak peduli seberapa besar masalahmu, jika saudara bisa habiskan waktu dalam hadirat Allah dan saudara tahu Ia berjalan dengan saudara, Ia menutupi semua hal yang terjadi di hidupmu. Karena saudara tahu Ia akan membereskannya. Entah bagaimana caranya, suatu hari waktunya sudah tiba, Ia akan menyelesaikannya. Tapi kita semua menunggu sesuatu. Tapi kita tak bisa minta Allah beritahu kapan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku harus bertahan di sini. Kapan Engkau akan mengubah suamiku? Saya tak sedang bicarakan suamiku, ia sempurna. Paling tidak pikirnya begitu. Oh ya, saudara tahu Dave adalah pria spesial.
akan ada ruang di surga yang hanya ia tinggali bersama Allah. Kutanya Dave, karena aku suka bicarakan hal-hal seperti ini. Kira-kira, kataku, apa kelemahan terbesarmu? Ia tak bisa pikirkan apapun. Bagaimana bisa? Bukan hanya itu, maksudku ia tahu ia punya kelemahan, tapi baginya ia bisa melakukan segalanya. Bagian dari kepribadiannya bahwa ia tak sedikit pun merasa tak nyaman, ia tak peduli yang orang pikir tentangnya. Jadi saat ku katakan apa kelemahan terbesarmu, alasan mengapa ia tak tahu adalah karena ia tidak fokus pada itu. Ia tidak fokus karena menurutnya, ya Tuhan mengenalku dan dia tahu yang benar dan dia tahu yang salah dan aku mempercayainya, membereskannya. Itulah manisnya hidup. Jika saudara tanya, apa kelemahanmu? Saya sebutkan satu-satu. Karena saya berjuang keras untuk berubah. Saudara mengerti? Saya berjuang. Berjuang. Tuhan, Engkau mau apa dariku? Seolah kita berpikir, kita lakukan sesuatu akan mengubahnya. Dan tahukah jawabannya apa? Ia ingin kita percaya padanya, mempercayainya, menunggu dengan sikap yang benar. Ya, tapi ia ingin kita berbuat apa? Kita tak bisa berhenti berbuat, kita bukan makhluk pelaku, kita makhluk hidup. Oh Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Percayakah saudara ada hal yang saudara tak perlu tahu? Yuhu, tidak perlu tahu segalanya. Ayo, katakan ke sebelahmu, saudara tak perlu tahu segalanya. Ia tak perlu lama mengatakan itu. Saudara bagaimana? Saya baru saja memberi sedikit kebebasan. Dan saudara sibuk melakukan urusan masing-masing. Saya butuh perhatian saudara lagi. Baiklah. Lukas pasal 18. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Hakim itu terus menolak, tetapi ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Maksudku, kataku pada Allah, aku tak akan diam. Dan aku akan terus mohon sampai lihat perubahan. Beritahu Allah bahwa saudara tak menyerah. Itu bukan kasar. Dan dia datang kepada hakim itu berkata, belalah aku, dan hakim itu menolak. Tetapi ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayo, ini bahkan lebih baik. Pesannya begitu nyata, karena apakah yang ia katakan? Saudara pastikan, saudara tetap beriman. Saudara tetap percaya, dan aku bekerja. Sepanjang saudara percaya, Allah sedang bekerja. Dan kukatakan pada saudara, kita harus tetap bagaimana. Dan saya sudah lakukan ini selama bertahun-tahun dan sungguh ini membantu. Ketika saya menunggu sesuatu, lalu saya mulai berpikir, betapa lamanya. Saudara tahu pikiranku mulai negatif. Kukatakan keras-keras, Allah bekerja. Allah bekerja, ini menolongku. Karena benar, saudara tahu saat mendapat terobosan, Allah tidak mulai bekerja saat saudara dapat terobosan. Allah bekerja dalam hidup saudara sekarang. Ia dengar doamu, dan ia sedang bekerja dalam situasimu. Tapi terutama ketika saudara menyatakan doa bagi orang lain, saudara tak punya kendali berapa lama yang mereka butuh untuk mendengarkan Allah. Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tapi ingat, apa itu harapan? Sebuah ekspektasi positif akan hal baik yang akan terjadi. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman adalah waktu saudara tak lihat apapun, ketika rasanya tak enak, ketika muncul pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Dan iman bukanlah urusan hati. Iman bisa percaya Allah bekerja dan hal yang baik akan terjadi ketika keadaan sekeliling tampak sebaliknya. Mungkin kita perlu sedikit santai dan menerima instruksi selama beberapa minggu untuk kembali ke iman dasar. Saya percaya Allah. Memang tidak masuk akal. Tapi saya percaya Allah bekerja. Hal yang baik akan terjadi padaku. Ini akan berubah. Karena aku akan terus berbicara pada Allah hingga ia berbuat sesuatu. Ayo, maksudku. Lukas 18. Lihat bagaimana cara penulisannya. Dan hal penting tentang doa dan menarik bagiku bahwa Allah meminta kita bicara padanya. Ayolah, lakukan saja. Katanya jika hakim yang tak adil akhirnya mengabulkan keinginan wanita itu, ia tidak takut Allah, tidak menghormati manusia, ia kejam dan tak adil, tapi karena wanita itu tak mau diam. Ayo, adakah wanita di sini pernah dikabulkan oleh suaminya karena menolak untuk diam? Saya pernah. Ayo, nah. Ya, saudara paham. Katanya, saat aku kembali, akankah kutemukan iman? Tak tahu, mungkin beberapa saudara perlu datang hari ini hanya untuk diingatkan untuk bangkitkan kembali iman. Tentu, saudara lelah, khawatir, bekerja keras dan percaya Allah, dan sedang menunggu sangat lama supaya anakmu berubah, keuanganmu berubah, atau dirimu berubah, atau apapun. Tapi saya di sini memberitahu, saya pernah alami itu, melaluinya, segala musim dan waktu yang berbeda, dan saya beritahu saudara dari firman Allah dan pengalaman saya dan pengalaman banyak orang, Allah itu setia. Saya tak tahu berapa lama saudara akan tunggu, tapi saya tahu Allah akan menjawab, dan saya tahu saudara bisa menikmati masa menunggu jika memperbaiki sikapmu.
Katamu perasaanku sulit diatur. Mungkin tidak, tapi tingkah lakumu bisa diatur. Saudara tahu kenapa? Karena kata Alkitab kita punya pengendalian diri. Pengendalian diri artinya mengendalikan diri. Saudara harus mengerti. Tanpa iman, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan ia pemberi upah. Ayo. Ia memberi upah kepada orang yang mencarinya. Ayo, ada berkat menunggumu. Allah bekerja di hidupmu. Tahukah saudara, iblis mungkin datang menyerangmu, dan mungkin ia terus-menerus menyerang. Ia tak akan menjatuhkanmu, kalian bekerja sebagai satu tim. Itu tak akan terjadi. Ayo, pelan-pelan dan mulai. Tahukah saudara, ketika saudara dipenuhi hadirat Allah, saudara akan kuat. Pengurapan hidupmu bertambah. Saudara percaya Allah. Saya dengan jujur berpikir bahwa memperlambat bisa buat perubahan besar di dalam hidup kita. Pahamkah saudara? Saya ingin saudara memahaminya. Entah denganmu, tapi saya lelah terburu-buru. Jangan memintaku, ayo cepat Joyce, ayo, saya tak mau mendengarkannya lagi. Saya harus berhenti menyuruh Dave juga, aku pikir. Ayo Dave, kita akan terlambat. Kataku, kau tak akan terlambat kalau mau main golf. Oh ya, saya masih agak cerewet. Saya baca pernyataan suatu hari yang sempurna buatku dan tertulis begini, saya sungguh butuh kurangi kecepatan antara otak dan mulutku. Siapa di sini yang perlu juga? Lalu putraku keluar ke mall belum lama ini dan ia mengirimku ini. Ma, aku belikan kemeja baru. Dan saya merasa hangat dan tersentuh. Kupikir, wah. Lalu ia mengirimkan foto kemejanya. Dan itu kemeja hitam dengan tulisan besar, jika mulutku tak mengatakannya, wajahku akan menunjukkannya. Oh ya, keluargaku pikir itu sungguh lucu. Tuhan, apa yang akan kulakukan? Saudara tahu saat menunggu, kita tergoda, kita terima banyak godaan saat menunggu. Dan tergoda mencoba melakukan segalanya sendiri. Dan itu mungkin yang terutama. Mencoba menyelesaikannya sendiri. Seperti Abraham dan Sarah, mereka menunggu dan lelah menunggu, jadi Sarah punya ide cemerlang. Dan Abraham mengikutinya. Ia memutuskan jika ia tidak hamil, maka ia izinkan Abraham punya istri kedua. Dari awal itu sudah bodoh. Tidak, suamiku milikku. Dan jangan pandangi dia terlalu lama. Siapa yang memberi suaminya istri kedua? Ya, ngomong-ngomong, mencoba menyelesaikannya sendiri. Bisa juga kita menyerah.
Seberapa sering saudara katakan pada Allah, aku menyerah? Ayo, oh Tuhan, aku menyerah. Itu tak akan membuatnya kasihan padamu. Ya, aku menyerah saja. Saudara terima itu dan mulai lagi. Sementara menunggu, saudara tergoda untuk marah pada sesama yang tidak mengalami hal seperti Anda. Iri pada mereka yang tampaknya tak punya masalah dalam hidup dan segalanya tampak, saudara tahu, tampak baik bagimu. Saudara sakit terus-menerus dan temanmu tidak pernah pilek selama 7 tahun. Saudara mengasihinya dengan kasih Tuhan, tapi ia membuatmu sangat gusar. Kau mengerti hal ini, kan? Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ia tergelitik akan hal itu. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, mari pahami, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang sombong akan mencoba mengambil alih persoalan dan menyelesaikannya sendiri. Tapi yang sabar menunggu Allah. Yakobus 1:4, biarkan ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam hidup selalu akan ada hal yang saudara tak tahu. Dan jika ingin mengalami damai dan menikmati hidup, saudara harus menyerah. Dalam berusaha menyelesaikan segalanya, pertama-tama kita tak akan pernah memahami Allah. Karena ia lakukan hal-hal, maksudku, saya masih tidak mengerti ini dan saya membacanya bertahun-tahun. Waktu ia meludah ke tanah dan membuat kue lumpur di tanah dan mengambilnya dan menggosoknya ke mata orang buta. Nah, Yesus, itu tidak kedengaran sopan dia meludah ke tanah. Lalu ia suruh orang buta itu mandi di kolam air dan matanya celik kembali. Saudara tahu, terkadang Tuhan lakukan hal yang sangat aneh untuk melihat apakah kita mau percaya dan ikut saja. Pastinya ini artinya tidak lebih dari Yesus ingin melihat apakah orang itu mau percaya dan melakukan yang ia katakan. Saudara bisa saja kehilangan mujizat atau saya bisa kehilangan mujizat karena tidak mau rendahkan diri melakukan hal yang tampak bodoh yang tak ku mengerti. Saya berusaha selesai di sini, tapi saya bersenang-senang. Karena pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalan-jalanku melebihi jalanmu dan pikiranku melebihi pikiranmu. Mari ku ingatkan saudara bahwa Allah sedang bekerja. Ku beritahu ini, jika saudara berdoa, menyatakan permohonan iman, dan itu sesuai dengan kehendak Allah, Allah sedang bekerja. Tak peduli berapa lama menunggu, Allah sedang bekerja. Ayo, angkat kepalamu, angkat tanganmu untuk bergantung, pasang senyum di wajahmu dan katakan, Allah sedang bekerja di hidupku.